Kembali lagi di Newsroom, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menyetujui surat pertimbangan amnesti dari Presiden terhadap kasus yang menjerat Baik Nuril. Persetujuan itu disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi dalam rapat pleno DPR RI. Setelah keluarnya amnesti ini otomatis menggugurkan pidana 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Baik Nuril tidak bisa menahan tangis haru di depan anggota Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum, hingga pegiat perempuan saat mendengar Komisi 3 DPR RI menyetujui pertimbangan amnesti dari Presiden untuk kasus yang menjeratnya pada Rabu siang. Persetujuan amnesti Baik Nuril akan disahkan lewat rapat paripurna DPR yang digelar pada 25 Juli 2019, di mana keputusan Komisi 3 DPR akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPR pada Rabu malam. Dan alhamdulillah kepada Saudara Nuril telah diputus dan diberikan pandangan dari 10 fraksi dan dari 6 fraksi secara aklamasi dapat memberikan pertimbangan Presiden untuk dapat diberikan amnesti kepada Saudara Nuril. Menurut saya, setelah amnesti kasusnya diamini oleh Komisi 3, Baik Nuril langsung menghampiri dan menyalami seluruh anggota Dewan serta mengucapkan terima kasih. Baik Nuril mengaku belum memiliki rencana lain dan masih menunggu persetujuan amnesti kasusnya dibacakan di sidang paripurna DPR. 25 untuk pembacaan di sidang paripurnanya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah pada Pak Presiden mungkin. Sementara kuasa hukum Baik Nuril Yan Manggidar Putra mengaku sepakat dengan usulan anggota Dewan dari Komisi 3 fraksi PAN Muslim agar polisi kembali melanjutkan kasus yang menjerat Mualim, kepala sekolah di tempat Baik Nuril mengajar. Untuk menindaklanjuti kasusnya Muslim, sebagai informasi sebenarnya kami juga sekarang ini sedang mencoba membangun komunikasi sebenarnya dengan istrinya Muslim yang saat sekarang ini juga ditelantarkan oleh Muslim itu, dan kabarnya dia menikah lagi dengan seorang perempuan sehingga istri dan anaknya juga ditelantarkan. Nah, ini yang sedang kita juga kemarin sudah ada tim dari istrinya yang mendatangi kami, tapi kami masih belum membangun komunikasi dengan. Selanjutnya ini teman-teman. Perjalanan Baik Nuril dalam mengawal kasusnya dan memperjuangkan haknya sejak tahun 2013 panjang dan berliku. Pemerintah melakukan langkah hukum dengan memberikan pertimbangan amnesti terhadap kasus Baik Nuril. Amnesti yang kerap dihubungkan dengan kasus sosial politik nyatanya dapat digunakan untuk menegakkan hak perempuan. Permisi Bu. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menegaskan pemerintah akan mempersiapkan RUU amnesti. Presiden menerima pertimbangan apapun bunyinya nanti. Tadi saya mendapat kesan dalam pembicaraan dengan pimpinan fraksi dan teman-teman Komisi 3, mereka mendukung ini, ya, dan tentunya dari situ nanti Presiden akan memberikan amnesti kepada mereka. Bisa digabungkan. Kalau orang bilang banyak, kan ini kan ada takaran, ada koridor-koridor yang harus kita lakukan. Dan berikutnya kami akan mempersiapkan sebenarnya cara undang-undang amnesti dan abolisi dan teknis itu akan kita adu lebih banyak. Ada satu pikiran yang lebih kita lihat. Perkara Baik Nuril bermula ketika dirinya dituding menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya Muslim yang diduga melakukan pelecehan. Merasa dipermalukan, Muslim melaporkan Baik Nuril ke polisi. Baik Nuril sebelumnya dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Namun putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung pada 26 September 2018 menjatuhkan vonis kepada Baik Nuril selama 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Rifki Behaki, Sandi Carlos, JAK TV. Maju Mbak.
Pemirsa, rekan kami Lydia Simangunsong sudah bersama Baik Nuril, di mana para anggota DPR sedang melaksanakan sidang paripurna untuk mendukung amnesti kepada Presiden. Silakan Lydia. Dan juga pemirsa, dalam rapat sidang paripurna tadi dengan agenda pembacaan putusan surat permohonan pertimbangan amnesti Baik Nuril yang sudah dibacakan dalam sidang paripurna tadi, dan hasilnya bahwa ini DPR RI menyetujui permohonan amnesti yang diajukan oleh Baik Nuril. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, ini ada Baik Nuril dan juga dari kuasa hukumnya Joko Jumadi. Kita akan berbincang bagaimana ini setelah DPR RI menyetujui permohonan amnesti yang diajukan oleh Baik Nuril. Selamat siang, Bu Baik Nuril. Selamat siang. Ibu, hari ini DPR sudah menyetujui permohonan amnesti yang sudah Ibu ajukan sebelumnya pada Presiden ini. Lalu bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Lega ya, sudah plong, sudah lega, pengen cepat-cepat pulang. Ini dengan disetujuinya permohonan amnesti oleh DPR dan dapat dukungan, artinya lantas ke depan nanti langkahnya seperti apa? Apakah nanti ini akan dari Ibu Baik Nuril dan juga tim kuasa hukum akan mengajukan atau akan menuntut Muslim, bagaimana? Mungkin Nah, masih kita tunggu lah. Artinya ya kita tunggu bagaimana nanti kerja teman-teman di aparat penegak hukum aja. Kita tidak akan melaporkan lagi atau apa. Ya kita tunggu aja lah bagaimana kemudian teman-teman di kepolisian bekerja. Kita ke Bu Nuril. Lalu rencana ke depan apa ini Bu yang akan dilakukan setelah nanti Presiden menjatuhkan Perpres tentang amnesti ini, bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? untuk saat ini belum kepikiran ya apa yang mesti saya lakukan, tapi yang jelas saya kepengen sama anak-anak dulu. Mungkin 1 mingguan ini kepengen sama anak-anak. Setelah ini yang ingin Ibu lakukan hanyalah bertemu dengan anak-anak? Pengen kumpul, mungkin ajak mereka jalan-jalan, mungkin sekedar jalan-jalan. Lantas ke depan bagaimana harapannya ini, semoga untuk kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, khususnya pada kasus pada wanita. Bagaimana Ibu ini untuk menyampaikan pesan kepada wanita-wanita di luar sana yang mungkin memiliki kasus yang sama dengan Ibu tapi tidak berani mengungkapkannya, bagaimana Bu? Kadang ya orang berpikir tabu kan istilahnya, nanti takut dipersalahkan. Kamu kenapa ngeladenin yang seperti itu? Tapi kan mereka tidak tahu bagaimana kondisi kita saat itu, keadaan kita saat itu. Jadinya jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk bersuara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berani untuk bicara? Berarti saat ini sudah merasa cukup lega ya, meskipun nanti masih ada proses lagi setelah ini? Ya, sudah lega. Sudah lega, mudah-mudahan karena Bapak Presiden dari sejak awal kan perhatiannya terhadap kasus saya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan begitu surat ini dikirim dari DPR, mudah-mudahan kalau bisa hari ini langsung ada keputusan dari Bapak Presiden, kalau bisa. Ini ada yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang selama ini sudah mendukung Ibu Nuril untuk mengawal kasus Ibu ini, bagaimana? Mudah-mudahan Tuhan yang membalas semua kebaikan mereka semua. Mudah-mudahan saya tidak bisa membalas dengan bentuk materi. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas. Terima kasih Bu Nuril, terima kasih Pak. Ya, Vandana dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Baik Nuril terkait dengan pasca DPR RI ini menyetujui permohonan pertimbangan amnesti yang diajukan oleh Baik Nuril. Dan setelah ini nanti kemudian kita akan menunggu surat keputusan Presiden terkait dengan amnesti yang sudah disetujui oleh DPR. Kita kembali ke Anda, Vandana, di studio. Ya, terima kasih Lydia atas laporan Anda. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kasus Baik Nuril, saya sudah bergabung bersama tim kuasa hukum pengacara Baik Nuril, Aziz Fauzi. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Pak, perjuangan Baik Nuril sudah mulai dari pertengahan 2012 ya, sudah cukup lama. Bapak bisa ceritakan perjuangan dan perasaan sampai sekarang sudah mendapatkan amnesti dari Presiden? Ya, memang ini bukan proses yang singkat ya Mbak Nana. Jadi dari proses hukumnya sendiri ini dari 2015, Ibu Nuril itu dilaporkan ke kepolisian oleh pelapornya itu 2015. Namun sampai 1 tahunan tidak diproses.
baru pada 2017 ada panggilan. Nah, di situ panggilan pada 2017 sampai dilimpahkan ke pengadilan. Saat itu kami mendampingi di tingkat pertama sampai sekarang. Jadi cukup panjang ya kalau untuk upayanya, dan saya kira Ibu Nuril sudah terlalu dibuat cukup lelah dengan proses hukum yang ada ini. Saya kira dengan adanya amnesti dari Bapak Presiden ini, saya kira ini menjadi kabar gembira bagi Ibu Nuril, keluarga, dan saya kira semua korban kekerasan seksual, bahwa di negeri kita ini masih ada keadilan. Oke, Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.